Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So today I want a presentation about environmental impact analysis. Langsung saja, pertama itu ada abstrak. Artikel ini menyajikan analisis dampak lingkungan yang dihasilkan dari proyek konstruksi jembatan di kawasan perkotaan. Proyek infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif, termasuk survei lapangan, wawancara dengan masyarakat, serta analisis data sekunder terkait kualitas lingkungan. Baik, kata kunci pada artikel ini adalah analisis dampak lingkungan, sosial, dan ekosistem. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Dalam era pembangunan yang pesat, isu lingkungan semakin mendapatkan perhatian global. Proses industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam seringkali mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan. Analisis dampak lingkungan menjadi alat penting untuk mengevaluasi konsekuensi dari suatu proyek atau aktivitas terhadap lingkungan. Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang mengharuskan evaluasi dampak lingkungan sebelum pelaksanaan proyek. Pentingnya bagi peneliti untuk memahami dan menganalisis metode serta hasil ADL. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia serta menemukan solusi yang berkelanjutan. Tujuannya itu yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri dan pembangunan. Yang kedua itu menganalisis efektivitas metode analisis dampak lingkungan yang telah diterapkan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan berdasarkan hasil analisis. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas manusia? Sejauh mana efektivitas metode analisis dampak lingkungan yang digunakan dalam penilaian? Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengurangi dampak negatif yang teridentifikasi? Batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini hanya fokus pada analisis dampak lingkungan dari aktivitas industri dan pembangunan di wilayah tertentu. Yang kedua, metode analisis yang dievaluasi akan terbatas pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang umum digunakan dalam analisis dampak lingkungan. Tiga, penelitian ini tidak mencakup dampak sosial yang manfaat penelitian akademis, menambah literatur dan pengetahuan tentang analisis dampak lingkungan. Yang kedua, praktis memberikan panduan bagi para pengambil keputusan dalam pelaksanaan proyek dalam memahami dan mengelola dampak lingkungan. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian dan ruang lingkup analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan ADL atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Environmental Impact Assessment merupakan proses yang digunakan untuk menilai konsekuensi lingkungan dari suatu proyek atau kebijakan sebelum keputusan dibuat. Bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi pengambil keputusan yang berkelanjutan dan dapat dengan mempertimbangkan dampak potensial terhadap lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Metode dalam analisis dampak lingkungan menggunakan berbagai metodologi yang dapat dibagi menjadi pendekatan utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif seperti yang dijelaskan oleh Johnson et al. Melibatkan pengukuran dan analisis dan statistik untuk menilai dampak lingkungan. Yang ketiga, ada komponen utama dalam analisis dampak lingkungan. Komponen utama mencakup identifikasi dampak, analisis dampak, dan pengembangan rencana mitigasi. Yang selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Selain dampak lingkungan, ADL juga mempertimbangkan aspek-aspek dan ekonomi. Dampak sosial meliputi perubahan dalam kehidupan masyarakat, relokasi, dan dampak terhadap kegiatan masyarakat. Untuk regulasi dan kebijakan terkait ADL adalah banyak negara telah mengembangkan regulasi yang mengharuskan pelaksanaan ADL untuk proyek-proyek tertentu. Di Indonesia, misalnya, pengaturan mengenai AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keenam itu ada peran teknologi ADL. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan ADL. Dan alat modelan komputer seperti yang dijelaskan oleh M. Shehar memungkinkan analisis spesialis yang lebih akurat dan efisien dalam mengevaluasi dampak lingkungan. Yang ketujuh, tantangan dalam pelaksanaan ADL. Meskipun ADL memiliki banyak manfaat, terdapat tantangan dan pelaksanaannya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan data, resistensi dari pihak terkait, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya ADL. Metode penelitian yang pertama itu ada pengumpulan data yang dimana terdiri dari survei lapangan,
Peneliti melakukan survei untuk mengumpulkan data mengenai kondisi lingkungan sebelum dan selama proyek. Yang kedua, wawancara dilakukan dengan masyarakat setempat, pengembang dan pihak terkait lainnya yang dapat perspektif mengenai dampak proyek terhadap kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Yang ketiga itu ada analisis data sekunder. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari laporan lingkungan, dokumen kebijakan, dan studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua itu ada selanjutnya ada analisis kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari survei lapangan akan dianalisis menggunakan perangkat statistik untuk menentukan signifikan dampak lingkungan yang teridentifikasi. Penguji hipotesis dan analisis regresi mungkin digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel. Sedangkan analisis kualitatif, data kualitatif dari wawancara akan dianalisis dengan pendekatan analisis tematik. Yang ketiga itu ada validasi data untuk memastikan keakuratan dan keandalan data, triangulasi metode yang digunakan. Yang keempat itu ada rencana mitigasi berdasarkan analisis. Rekomendasi akan disusun untuk mitigasi dampak negatif yang teridentifikasi. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Dampak pada ekosistem pada proyek konstruksi misalnya jembatan menyebabkan beberapa dampak signifikan terhadap ekosistem lokal. Penelitian menunjukkan penurunan kualitas habitat akibat penggalian tanah yang mengakibatkan hilangnya flora dan fauna. Hilangnya habitat dan penurunan kualitas air berpotensi memicu perubahan dalam komunitas biologis lokal. Sejalan dengan temuan oleh keanekaragaman hayati yang rendah dan dapat mengurangi daya tahan ekosistem. Selanjutnya, yang kedua itu ada dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial dari proyek ini meliputi relokasi penduduk dan perubahan pola lalu lintas. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan kekhawatiran tentang aksesibilitas dan gangguan kegiatan sehari-hari. Secara ekonomi, proyek diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun ada biaya sosial yang harus ditanggung. Relokasi penduduk dapat menyebabkan kehilangan aset dan jaringan sosial yang berpotensi meningkatkan ketidakpuasan masyarakat sebagaimana dijelaskan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek yang penting untuk meminimalkan dampak negatif. Yang ketiga itu ada pengelolaan limbah konstruksi. Pengelolaan limbah konstruksi di lokasi proyek menunjukkan kekurangan dalam pemisahan dan daur ulang material. Limbah yang dihasilkan seperti beton, material berbahaya seringkali tidak dikelola dengan baik. Yang meningkatkan resiko pencemaran lingkungan. Praktik pengelolaan limbah yang buruk dapat memperburuk dampak lingkungan proyek. Selanjutnya, 4 itu ada pencegahan dampak negatif pada lingkungan. Rekomendasi untuk pencegahan dampak negatif termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Monitoring berkala terhadap dampak lingkungan juga disarankan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi berjalan efektif. Penerapan teknologi ramah lingkungan seperti sistem pengelolaan air limbah dan yang efisien dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif proyek terhadap lingkungan. Keterlibatan masyarakat sangat seperti yang diungkapkan dapat membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kebutuhan serta kekhawatiran lokal diperhatikan. Monitoring yang berkelanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas tindakan mitigasi yang dapat melakukan penyesuaian bila keperluan. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proyek konstruksi memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem sosial dan ekonomi. Pengelolaan limbah yang efektif dan pencegahan dampak negatif sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan perlindungan lingkungan. Implementasi rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini dapat membantu memastikan bahwa proyek dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, di sini ada daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat artikel ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for attention and thank you for watching. Terima kasih.